Oke, selamat malam. Balik lagi di Pot Kosong. Yoi. Kita nggak bertiga lagi loh. Kita udah nggak bertiga ya. Kita ada bintang tamu. Kita malam ini bintang tamu yang sangat spesial. Cop Gregorius Subang lah ya. Cop Gregorius Kita Subang panggil ya. Cop Greg. Nama lengkap lu siapa? Nama lengkap gue Gregory Subang di Gregorius Subang. Iya. Kenapa bisa Benny? Nama gue Benny semenjak dari kecil dipanggil Benny Bella. Benny Bella. Gua kembar. Bella itu siapa sih? Bella itu. Kembaran. Oh, kembaran. Kembaran Oh, tuh. next mungkin kembarannya di. Kembaran kita undang lah ya. Iya, untuk cross check bener nggak sih? Bener dia sedih ya kembaran. Sampai di cross check. Iya. Oke. Jadi Untuk lu nggak tahu Benny, ya? nggak tahu lu ya. Tiba-tiba panggilnya Benny. Dari kecil udah dipanggil gitu. Dan malam ini juga kita sangat berbahagia Iya. karena kita ada penggemar coy. ya. Nama lengkapnya siapa? Wilhelmus Alfredo. Wilhelmus Alfredo. Iya. Thank you udah datang malam hari ini meluangkan waktu. Gue makasih banget, subscriber kita juga, pendengar kita di Spotify dan Anchor juga. Karena ini malam yang sangat cerah, Sangat cerah. jadi kita bicarakan untuk masa depan yang cerah. cerah anjing. Kalau ngomongin masa depan yang cerah nih ya, pasti tuh kita tuh udah apa ya? Lu pernah gak sih waktu kecil nih punya cita-cita gitu waktu lu SD, cita-cita lo apaan? Mungkin dari gue dulu ya. Dari lo dulu. Dari kecil tuh gue pengen jadi main basket coy. Main basket ya. Yang motivasi lu apa? Karena dulu tuh gue ada Pemain siapa atau kayak kaset basket. Jadi itu CD yang berbentuk bulat, tengahnya ada bolongan. Biar lebih spesifik lah ya. Iya. Itu tuh ada kayak dia nunjukin skill tuh gak sih lu? Skill kompilasinya, Iya, tahu. ya kan? Nah, gue lihat di situ ada Michael Jordan coy, gue dulu Michael Jordan. Nah, gue terpacu tuh anjing gue pengen jadi main basket nih, ya kan? Lu tau gak abis gue nonton itu gue main dulu tuh masih di lapangan. Iya. Gue main sendiri cuy. Serius. Gue dribble sendiri dan itu pakai bola kalep. ada gawangnya? Ada ringnya. Ringnya ada. Ringnya nggak ada. Ringnya nggak Gue belajar skill gue. Skill. Dan ya itu doang gue pengen jadi main basket dan sekarang nggak, kayaknya udah jauh banget cuy. Udah jauh ya. Udah jauh banget. Udah masih ingat. Dan setelah gue udah meluncur ke dunia persepak bolaan ya kan, gue pengen jadi main bola ini sumpah tuh karena emang dulu masih labil ya kan. Dan sekarang gue udah lari udah capek banget anjing. Lu udah kebanyakan Der. Faktor U emang. Enggak, dan itu udah pupus dalam harapan gue gitu. Sekarang mah udah. Sekarang gue mau jadi yang terbaik Iya. di kalangan keluarga gue, teman-teman gue dan orang tercinta yang ada di sekitar gue. Anjing banget. Omongan ini tuh spontan loh. Omongan itu omong kosong. Tapi nggak kosong-kosong banget sih sekali lagi. Ya itu aja sih. Kesimpulannya gue mau kasih yang terbaik buat orang-orang terdekat gue sih khususnya. Buat kalian yang selalu hadir dalam kesibukan gue. Waduh. Oh dari gue sih cukup itu aja sih. Yang penting jadi yang terbaik aja lah Terbaik ceritanya. ya, yang terbaik banget. Nggak ngecewain. Enggak ngecewain orang lain ya. Mungkin ke bintang tamu lah, kasihan Bintang banget coy, tamu lah ngopi ya. doang Ngopi halus. doang. Mungkin kalau dari lu gimana nih untuk masa depan cerah ya gue? Iya, mungkin lu waktu kecil ya kan punya Cita-cita ya. Cita-cita. Atau lu mau jadi pastor dulu? Ya, ini akan saya kulik di sini. Oh, iya. Cita-cita kecil ya. Dari kelas 1 sampai menerima komuni pertama nggak pernah terlintas di otak gua. Halus. Terlintas lu. Terlintas. Cita-cita gue ya cuma pengen jadi pemain bola. Dari kelas 4 sampai SMA lah ya. Lama tuh. Alright. Akhirnya ya di gereja kan. Udah mulai belok. Gitu Udah mulai lah. aktif Ikut lah juga ya. kegiatan-kegiatan gereja yang menyangkut rohani ya. Terlintas di benak saya yang hati kecil saya yang paling dalam. Saya mendengar satu khotbah pastor. Waduh. Ya, gue lupa sih dia ngomong apa. Yang pasti dia cuma bilang sama gue, ngomong sih ke bapak gue, nantilah kalau bisa satu anaknya nanti jadi pastor. Terus cuma terlintas dalam hati gue, cuma bilang kita lihat aja Romo nanti. Oke. Gue gitu aja. Terus akhirnya berjalan ke sini waktu, ya akhirnya aktif ya dalam dunia. Sumpah lu proaktif banget sih dalam dunia. Ya lu tau lah sampai detik ini lah gue aktif kan ya. Gue tahu. Gue tahu. Terus banget kan. Nggak pernah lepas lah gue dari ini ya. Sampai SMA. Sebenarnya SMA mungkin ya gejolak muda ya. Gejolak muda. Gejolak muda. Kaulah muda ya, kaulah muda ya. Kaulah Jujur muda. gua Udah mulai goyang. Udah mulai Iya. goyang.
mengenal pacaran itu gue baru SMP kelas 3. Iya, serius. Karena bagi gue pacaran gue, apalagi gue dulu baru punya HP kelas 3 SMA. SMP. Oke. Terus tiba-tiba ada, dan di awal itu nih yang mendengarkan nih omong kosong aja ya. Enggak apa-apa sih. Ngomong aja. Cewek yang suka sama gue loh. Ois. So ganteng banget lu. Terus suka sama gue berawal dari di waktu yang malam. Tapi gue nggak tahu, awalnya gue hanya biasa aja ya. Lu tau lah sosok ganteng gitu kan, apalagi SMP kan. Iya, Stay cool lah, stay cool. Stay cool, pendiam. Iya kan, apalagi baru kenal sama orang kan. Tiba-tiba temannya itu yang bilang sama gue, dia suka sama lu. Oh, perantara. Wow. Tapi hanya awalan. Kira bener. Dia yang bilang sama gue kalau gue suka sama lu. Gue suka sama lu. Terus suka sama gue. Kira dari situ timbul terganggu lah ya. Terganggu di cita-cita gue yang paling dalam ini, yang tadi gue bilang dari lubuk hati gue yang paling kecil ini, terganggu gue. Mengenal, wah perempuan tuh seperti ini ya. Dia kenal perempuan manusia ini. Tapi tidak berjalan lama deh. Tidak berjalan lama ya. Terus pacaran lah kedua, ketiga, udahlah nggak usah tanya lagi habis itu pacaran keberapa kalinya. Di SMA der. Mungkin ya karena SMA gue orang-orang yang pada batu-batu. Mungkin juga di satu sisi karma kali ya. Karma juga SMA. Karma itu karena mama atau bukan, hukum karma. Oh, hukum karma. Kan saya bilang spesifik. Ya maaf Kak. Oke, lanjut. Di SMA pengen berharap pacaran lagi der. Tapi nggak pacaran, dikasih sama Tuhan. Mungkin menyia-nyiakan lah yang sebelumnya dikasih udah enak-enak, dikasih lu malah menyia-nyiakan yang sebelumnya. Emang banyak sih yang seperti itu. Nah, kan akhirnya karma lah gue nggak SMA ini, tapi di hati kecil gue sebenarnya udah hilang apa sih itu dari pastor udahlah. Setan mengganggu kan. Ya nggak apa-apa, wajar dong. Wajar sih, wajar. Apalagi janganlah kalau kita ngomongin lebih parah lagi tuh orang bertanya-tanya kan. Iya, nggak apa-apa. Udahlah, jadi hilang di saat itu SMA. Masuk kan lu ke kuliah nih. Apakah itu muncul lagi? Muncul lagi der sebenarnya di saat-saat itu. Muncul lagi, tapi karena dunia perkuliahan itu banyak sekali godaannya, apalagi dari sisi perempuannya gitu. Mungkin kalau dalam karena emang cita-cita lu mengalahkan kemauan lu untuk pacaran kali ya. Gue juga awalnya gue cerita sedikit awalnya gue jujur pertama kali gue tahu masuk teologi gue juga nggak tahu awalnya. Ya untuk teman-teman jurusan teologi apa sih? Coba dijelasin dikit aja. Teologi itu jurusan keagamaan Katolik. Oke. Cukup sampai situ. Oke, lanjut. Gue awalnya masuk situ. Gue nggak tahu apa sih, paling pikiran gue ya apa sih. Paling juga teman-teman yang baru lulus SMA, baru kuliah di otak gue di saat itu. Ternyata masuk kuliah berteman dengan orang-orang yang di atas lu. Di atas gue semua. Umur gue yang gue lulus SMA, gue yang paling muda. Lu paling muda di situ? Paling muda, lahir bener-bener masuk lulus di tahun itu yang lulus SMA, kuliah ya gua doang. Sisanya ya suster, ibu-ibu, terus yang udah nikah. Orang-orang yang ingin mengenal keagamaan ya gitulah, yang orang-orang yang ingin mengetahui lah. Makanya seperti kata Tuhan kan, banyak yang dipanggil sedikit yang terpilih. Coba dilanjut. Banyak yang terpanggil sedikit yang terpilih. Terus di saat itu mungkin karena di awal tahun pertama kuliah ya maksudnya masih ke bawah-bawah ya SMA. Karena emang akhirnya inian masuk di tahun kedua ketiga berteman dengan suster terus orang-orang tua ya, jalan pikiran gue itu diubah. Nah akhirnya dari cara bicara, dari cara pemikiran tuh gue diubah. Attitude sopan santun itu diubah lah sama mereka. Jadinya terus apalagi yang mengajar selama gue di kuliah itu dosen-dosen gue rata-rata para pastor ya. Yang pendidikannya mereka yang bukan main-main, bukan hanya S1, mereka yang sudah sampai studinya ke Roma. Banyak lah motivasi. Terus sampai bilang saya pengen nanya ke beberapa temen gue, gue cocok gak sih sebenarnya jadi pastor? Gue nanya, ada beberapa temen gue, kalau suster-suster dia bilang, iya kalau kamu lulus nanti langsung aja daftar ke seminari. Terus dia bilang, tapi kamu gak usah ngomong ke dosen-dosen. Tiba-tiba nanti kamu datang bawa surat atau nggak bawa undangan tabisan imamat kamu. Wow, gue langsung bilang, boleh tuh suster. Boleh juga tuh suster. Tapi dengan adanya podcast ini, mungkin nanti pastor mendengar. Pas lu kasih ketahuan sertifikat ya.
Tadi kasih apa namanya? Surat. Kasih surat. Iya, kasih surat. Ini surat ini saya udah denger di pot kosong kok. Ah. Gitu kan. Kamu tipu-tipu Kamu saya. tipu-tipu saya. Iya dong. Welase kamu welase. Tiba-tiba orang wah disuruh jadi kayak gitu. Terus ada beberapa teman gue yang bilang, ada yang bilang gak cocok, terus dia bilang bisa sih asal lu rubah sikap lu gini-gini. Mungkin gue yang selengean juga ya. Jadi akhirnya tapi sampai detik ini ya, Masih ada nggak tuh terpikirkan lu ingin jadi pastor? menurut gue bukan terpikirkan ya, tapi menurut gue ya, tapi bagi gue pribadi nih ya, bagi gue pribadi Bagi lu, oke? mau jadi pastor atau tidak jadi pastor, gue menurut gue pribadi ya, gue tetap melayani dia itu yang di atas Nice. bagi gue ya. Berarti Bagi gue Kesimpulan gue ngasih kesimpulan. kesimpulan gue tetap mau ya, kesimpulan gue tetap menjadi gue, walaupun gue nggak jadi romo, gue tetap menjadi guru agama, tapi gue tetap prioritas gue tetap mau melayani orang-orang yang membutuhkan. Alright. berarti itu udah jadi passion lo ya. Wah, passion gue Passion banget. parah. Ya buktinya sampai detik ini gue bertahan pada, ya kalian tahu lah gue sampai detik ini aktif. Kita di sini tahu tapi pura-pura nggak tahu, Be. Oh, pura-pura bodoh ya. Iya, kita yang belum tahu. Tapi sekarang berarti udah punya pacar kan? Sudah. Waduh. Pacar tuh sudah punya jelas. Waduh. Sudah jelas. Nanti dulu deh. Kalau pacar nanti aja di Nanti dulu deh. Untuk penonton yang udah tahu, paham dong. Kesimpulannya, lu nggak jadi pastor atau jadi, lu tetap melayani. Kalau slogan hidup gue itu bertolaklah yang ke tempat yang dalam. Itu inian gue. Bahasa Latinnya itu duc in altum. Oke. Artinya lu tuh mau tau gak kenapa gue memilih ayat itu sebagai pedoman hidup gue? Kenapa Bagi gue bertolaklah ke tempat yang dalam. Gue nggak mau. Gue jadi pribadi gue yang udah punya skill, gue punya ilmu, gue udah tahu. Tapi gue cuman hanya di zona nyaman gue. Gue mau berbagi itu kepada semua orang. Bisa gue bilang sudah menemukan passion dan ya apa yang di jalan itu dia udah tahu. Udah tahu. Sekali lagi, pot kosong hanya di judul. Iya. Ini berisi sekali malam. Parah berisi banget. Berisi parah. Ini berkelas banget. Tapi kalau ngomongin soal passion ya, Lu belum ditanya, enggak lu enggak mau cerah masa depan lu. Makanya ditanya di sini yang mau cerah. Ini tanya nih. Untuk Bang Paskalis, mungkin yang cita-cita lu kecil gimana Bang Paskalis? apa ya kalau ngomong cita-cita tuh waktu kecil, cita-cita gue dulu pengen jadi superhero cuy waktu SD. Kan waktu SD wajar dong. Gue bilang bapak gue mau jadi Batman superhero. Iya, karena gue kan dulu sering nontonnya superhero. Tapi lu punya baju Batman enggak? Gak punya. Gua aja yang nggak cerita ada baju Spiderman coy. Serius. Ada topengnya juga lu. Kalau dulu mah Saras 88. Coba dulu gue waktu SD tuh, pokoknya masih SD lah ya, cita-cita gue tuh nggak jauh-jauh jadi pengen superhero. Wajar. Terus makin kesini gue makin, oh iya, nggak realistis cita-cita gue. Superhero enggak harus jadi Batman coy. Iya bener. Enggak kan waktu itu fantasi gue masih jadi Batman. Bener. Bisa aja lu bisa jadi pahlawan di hatinya dia. Terus SMP itu gue berubah sedikit banyak. Cita-cita gue tuh pengen jadi guru. Karena gue terinspirasi sama guru SMP gue. Namanya Pak Teguh. Pak Teguh buat Guru Pak Teguh. Guru IPA. Tapi bukan Pak Mario Teguh kan? Bukan, serius namanya Pak Teguh. Jadi tuh guru IPA, guru sains itu dia yang menginspirasi gue pengen jadi guru waktu itu. Gue pengen jadi guru dah gitu kan. Terus waktu mau SMP ke SMA tuh banyak gejolak tuh pengen jadi guru. Pokoknya itu pengen jadi guru kan. Akhirnya gue masuk SMA. Terus di SMA berubah lagi. Bener sih. Gue mau jadi ini teknik perkapalan pelayaran. Lu mau jadi Jack Sparrow? Wow, Jack Sparrow. Ya pokoknya gue Itu suka bajak laut. Bajak laut ya. Sorry. Itu bajak laut. Terus ya udah. Terus pas kayak mau SMA ya udah akhirnya gue masuk teknik kan, kuliah nggak dapet. Terus gue sekarang kuliah teknik. Cita-cita gue cita-cita gue nggak gede-gede banget sih. Gue cita-cita gue lebih ke arah skill. Jadi bukan kayak skill mengolah bola kah? Atau Enggak. skill apa kah? skill Spesifik. kemampuan yang mau gue capai itu kemampuan pertama, kemampuan di bidang teknik, khususnya desain teknik, sama kemampuan komunikasi dan bahasa Inggris sih. Itu yang mau gue cita-cita sekarang. Udah ada progres gitu? So far so good lah. Wow. Untuk sekarang ini lu mau jadi apa?
apa ya? Gua filosofi gua tuh sukses-suksesnya manusia tuh menjadi manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain, bro. Manusia yang dianggap sebagai manusia gitu. Iya, yang bermanfaat. Jadi kadang nih ya, lo menurut sukses orang lain tuh pasti yang dilihat pasti dia sukses membangun usaha, sukses mendirikan toko, sukses mendirikan usaha. Suksesnya orang Itu diomongin tetangga, cuy. Tetangga masa gitu. Enggak, kebanyakan kan gitu ya. Apa ukuran sukses orang tuh ketika dia bisa membangun usaha, mendirikan ada yang dihasilkan. Tapi nggak ada orang yang ngomongin sukses ketika dia sukses untuk orang lain, boy. Dia hidup untuk orang lain. Itu yang jarang diangkat oleh orang-orang. Wah, anjing. Keren. Itu sih filosofi gue. Coba untuk teman kita yang bala. Kan lo udah baru lulus juga nih. Iya nih, sama kayak Pak Beni juga. Sama saya Pak Beni juga. Dari awal apa gimana nih? Majuan. Iya dari awal atau gimana nih? Ya, Kawan-kawan, bebas, teman-teman, cop ya. Job yang ada di teman kosong lah, ada teman kosong. Kalau gue sih dari kecil cita-cita gue jadi tentara, coy. Nah itu dari SD Itu sih. sampai kelas berapa lu? Cita-cita Dari jadi? SD sampai SMP. SMP gara-gara banyakan tawuran kali. Banyakan tawuran. Bisa pakai Jadi pupus. Pakai di tentara. Iya, kan lu tentara berperang. Berperang. Masa lu enggak? Tapi bedanya nggak pakai gear. Nggak pakai talian. Nggak pakai talian. Nggak pakai gesper. Nggak pakai kurit. Kadang juga ada yang pakai pistol. Kita lari. Pistol korek Iya, kali. Stop itu gue jadi tentara waktu itu mau cita-cita jadi tentara pupus. Lanjut. Masuk ke SMA mau jadi kayak kerja nih di kantoran itu kayak cita-citanya tuh kayak aneh gitu ya, kayak apa namanya orang berdasi berkemeja gitu, kayaknya keren ya. Keren sih menurut gue. Terus Lambat laun gue kesini gue kuliah kayak kantoran apa sih, kayak cuma gitu-gitu doang, kayak jadi pesuruh orang doang gitu ya kan, kerja di kantor. kerja di kantor. Iya. Lu pakai dasi pakai ini cuma jadi pesuruh doang kan, udah rapi-rapi gitu kan, suruh ngerjain atau ini itu. Nah semenjak lulus kuliah gue jadi pengen jadi pengusaha, coy. Weh, kenapa lu kepikirannya semenjak lulus kuliah gitu? Kenapa nggak pas kuliah udah Kan mulai? gue bilang dengan beranjaknya waktu, cerita tuh bisa berubah. Bisa berubah. Itu gue karena gue Bob Sadino, gue apa sih namanya kalau kayak gitu, Bob Sadino, iya. Yang lo bilang di episode pertama tuh episode pertama itu. yang lo bilang apa? Inspirator itu. Sekecil apapun usahamu, kamu tetaplah bos, coy. Itu yang memotivasi gue sih, itu sih, coy. Semoga nih gue juga bisa mendoakan aja sih gitu ya kan. Ya tolong doain ya, friend. Amin, friend. Kesimpulannya- Cop. Dan di sini juga kita nambah lagi penonton. Soalnya tadi kita ada Sherlock buat yang mau nonton juga. Ada Marcel. Boleh hai dulu. Hai. Oke. Yang di episode juga pertama dia juga nonton juga. Ada Edo. Mungkin dari penonton kita, gue mau nanya juga sih ke penonton. Mumpung dia masih kelas berapa? Masih kelas 9. Cita-cita lu sampai di titik Kelas 3 SMP ya. Kan masih SMP nih, cita-cita sekarang lo apa nih? Majuan dikit. Menjadi yang baik aja sih. Jangan kayak gua. Jangan kayak gua. Dewasa. Jangan ikutin gua. Majuan sini, majuan. sampai detik ini lu bercita-cita Lo apa? waktu itu ditanya nggak? Pasti kan ditanya dong waktu di sekolah. Cita-cita kamu jadi apa, Edo? Main bola. Kenapa semua harus main bola sih? Sumpah. Kenapa semua harus main bola, Lo jadi coy? main bola sekarang. Terus ujung-ujungnya kita. Sama kayak kita. Lu kan tadi udah menonton, lu cermati nanti di Tapi rumah. gak ada yang tahu kan. Enggak, kita semua beranjak jadi pemain bola soalnya. Enggak, lu sendiri superhero, coy. Batman halus mau jadi Batman. Mimpi lu gede, bosku. Baju lu ada nggak yang ada Batman-nya dulu? Jadi pemain bola. Iya. Siapa lu cita-cita pemain bola lu? Jagoannya di tim bola apa dulu dah? Ya apa lu? Barca. Kenapa harus Barca? Kenapa? Kenapa lu? Ada Persija. Mungkin ada pemain yang bikin lo itu lah. Jangan bilang Messi, jangan bilang sama gue Messi. Siapa? Siapa? Messi. Oh, Messi. Oke, gue sudah menemukan ini banyak Messi semua ya. Messi semua. Jadi gini nih, lu kan tadi udah lihat ya dari teman-teman kita, Iya. dari tim-tim kita nih, anjing kru bangsa. Cita-citanya berubah Iya. seiring berjalannya waktu. Negara api menyerang. Lu jangan sampai berubah kalau memang mau jadi main bola, jangan menyentuh rokok lah. Saran gue buat lu, masih umur berapa? 14. Sarannya dari lu dulu, Gung. Sarannya apa, Gung?
Saran dari gua sih buat Edo ya, di umur 14 tahun yang punya cita-cita untuk jadi pemain bola. Ya saran dari gua, selalu ingat aja apa itu motivasi lo untuk jadi pemain bola. Jangan sampai ya sekalipun harus berubah, ya nggak apa-apa. Buat Alfredo JR, dari sekarang ya lu latihan yang serius. Iya. Badan lu udah cocok jadi lu mau bola gede apa futsal? Futsal pivot lah. Cocok jadi pivot lu. Cocok kayak gue dulu ya. Kalau lu bukan lu atlet lari 100 meter halus. Andara punya. Bukan merek anda. Saran gue gitu. Alright. Terakhir motivasi buat dia. Revolusi butuh renovasi. Makasih buat bintang tamunya udah meluangkan waktu malam hari ini. Bersama Bung Benny. Dan sekali lagi buat penonton, Yang diundang ya malam ini khusus ya. khusus sekali coy. Khusus sekali. Dia mendengarkan podcast secara live. Secara live. Sampai tadi pintu studio sampai digedor-gedor ya. Oh iya bener. Kacau. Pantesan tadi gue liat ada yang rusuh apa gitu ya. Iya, Ternyata penonton kita Penonton katanya kepo banget pengen ketemu Bang Diri, katanya abis ini minta foto dia sama ini nih It's penyiar okay. hits. No problem. No problem kan. Nggak apa. Kita nggak akan mengecewakan. Tapi ongkos pulang ada. Nasi box di belakang ya. Ya pokoknya buat teman-teman semua yang ada di sana masih berusaha untuk mencari passion dan cita-cita, gue saranin ambil posisi positif ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Alright. Stay Alright. safe and Healthy. yo man. Sampai ketemu di episode berikutnya. Alright.